Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam saya, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Tambah rezeki. Lakinya kawin lagi. Bapak-bapak udah girang banget romannya ya. Mudah-mudahan jadi kabul Bu ya. Innal hamdalillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Ayahanda, Bapak Naim beserta istri, beserta Kakanda, Abang Haji Hamdani beserta istri dan keluarga besar Kong Haji Mudini Bayar. Ya beliau Masya Allah tabarakallah almarhum Kong Haji Mudini itu saya kenal dari saya masih kecil banget. Karena saya dulu bapak saya itu sering lewat alas tua, sering ngampung. Ya, ada di sini masih ininya nih. Bapak saya dulu kalau lewat ke kampung sini nih dagang kain. Jadi saya kayak keluarga di sini. Apalagi tadi ada bapak-bapak, ibu-ibu ketua yayasan kecil amat itu ya, masih bocah. Siapa ya? Mohon maaf ibu, udah datangnya belakangan, minta duluan lagi. Ngoncong banget, saya mohon maaf buat ayahanda, bunda, para jamaah sekalian. Mohon dimaklum kalau udah habis lebaran, udah musimnya saya nggak makan nasi, makan berkat mulu. Ya undangan pertemuan dan ini yang pertama. Sebelum panjang lebar saya memberikan informasi terkait masalah perhajian. Saya mengucapkan yang terhormat kepada para ustazah, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu ustazah semuanya. Yang mohon maaf dan kami mengurangi rasa hormat saya. Semoga guru-guru kita yang ada di sini Allah turunkan keberkahan untuk guru-guru kita, sehat panjang umur, dapat membimbing kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa pula atas keberkahan daripada orang-orang tua kita. Saya banyak keluarga di sini, termasuk saya punya abang tetangga sini. Itu abang saya yang punya, abang ipar saya itu Bang Haji Gozali, Ustaz Haji Gozali. Oh, mereka kayak Arab. Nah, pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Terutama buat ayahanda almarhum Kang Haji Mudini Bayar, kita doakan mudah-mudahan beliau min alil khair min alil jannah disatukan nanti bersama-sama kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak ya bunda tercinta, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita menghadiri acara Walimatus Safar
persiapan daripada perjalanan keberangkatan haji yang insya Allah ya. Bu Haji Komaria sama Bapak Haji Nain sama Bang Saifuddin udah tahu belum tanggal keberangkatan ini ya? Entar dikasih tahu ya. Romannya udah ngeliatin oleh-oleh mulu di sana gitu oleh-oleh. Itu mah kita kagak minta Bu ya. Cuman kalau dikasih mah jangan nolak Bu. Sama jangan dicium. Ini mah tanah abang. Oh, dia punya saya, punya teman ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, dinamika haji setiap tahun ini berbeda-beda. Jadi zamannya Bang Haji Hamdani sama zamannya Pak Haji Erna, Pak Haji Lukman, Pak Inain sama Ibu Komaria, Bang Saifuddin berbeda. Loh, kenapa bedanya? Hajinya mah sebenarnya mah begitu-begitu aja. Tetapi orangnya ganti-ganti. Sebenarnya mau begitu. Permasalahannya yang dihadapi juga tahun ke tahun beda-beda. Jadi ini perlu saya kasih tahu dan saya edukasi. Pertama, kalau Bapak dan Ibu, kebetulan saya berkesibukan melalui haji reguler. Jelas beda dengan regulasinya haji plus. Kalau ada yang bertanya, Pak Haji, kira-kira kalau daftar haji sekarang pasti ditanya kapan berangkatnya. Udah ada Bu, buat jalan. Buat jalan udah ada belum? Udah punya buat jalan? Oh ada. Jadi kalau ada yang nanya kapan sih kita daftar haji nih? Kalau daftarnya sekarang, berangkatnya sekarang, Ibu jangan kaget. Kurang lebih estimasi zona keberangkatan 2051-2052. Wah, kok keburu mati saya katanya. Ya mati juga panggilan. Lama amat ini untuk yang di Banten. Kan romannya kalau ini mah perbatasan ya. Beda lagi dengan yang DKI. DKI lebih jauh lagi. Pastinya karena memang menyangkut masalah porsi haji ya. Lama amat itu ya. Ya, umur gua udah 65 tahun. Berangkat haji 27-28 tahun lagi. Sampai apa orang ya? Orang, aku dijerah. Ibu bapak, ibu dan tercinta, yang pertama memang regulasinya demikian. Ya, memang regulasinya demikian. Untuk namanya perjalanan haji nanti kita memberikan kewajiban kita dan kita mendapatkan hak kita apa? Berupa nomor porsi. Bu, berupa apa? Nomor porsi. Nomor porsi itu bisa diupdate, bisa kita buka melalui aplikasi Haji Pintar. Karena nomor porsi kita sifatnya itu tentatif atau statis, tidak stagnan. Contoh nih, kemarin Bang Haji Lukman sama Pak Haji Erna saya panggil duluan karena memang nomornya masuk. Ya, langsung ditelepon sama Pak Inain lah. Itu kan abang saya, cang saya itu bareng berangkatnya sama saya. Yang jelas kita bisa lihat melalui tanggal pendaftarannya. Karena sistem porsi itu terdetek langsung dengan sistem. Saya terangkan, Pak Haji, ini kemungkinan masih zonanya zona cadangan. Ya, karena sekarang diberlakukan yang namanya kuota cadangan. Ketika lagi nunggu kayak begini keberangkatan nih, nauzubillah min dzalik, ada yang meninggal, kuota cadangan otomatis mengisi. Jadi tidak seperti tahun yang lalu ada pelunasan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sekarang ada yang namanya kuota cadangan. Adapun apa itu kuota cadangan? Yang namanya cadangan itu kan seperti pemain, kayak pemain bola. Ya kalau ada pemain cedera ya masuk, kalau nggak ada yang cedera ya kita enggak. Tapi dengan penambahan kuota itu ada kemungkinan kesempatan ya, namanya cadangan nomor dekat kemungkinan dapat diberangkatkan. Dan untuk lebih jelasnya kayaknya saya bisa kayak siang nih, makan siang di sini nerangin. Ya. Itu lah. Kok tiba-tiba Kong Nain ini sama Komaria kok menasik kok tiba-tiba perempuan lah, kapan dia daftarnya? Kan begitu pertanyaan. Jangan-jangan dia mau deketin Haji Wiwi kali. Haji Hamdani bisik-bisik orang. Ya. Jadi memang mekanismenya melalui nomor porsi. Biasanya kalau ibadah haji itu jangan kata kita udah ikut manasik, kita baru jalan pagi aja udah ketahuan sama keluarga. Tuh, tumben tuh Bang Lukman sama Pak Erna jalan lari pagi. Oh dia mau ngopi haji. Oh pantes.
Jadi memang dinamikanya seperti itu. Dan mekanisme pelunasan haji sekarang berbeda. Kok beda sih? Enggak kayak dulu, kita dituntut harus sehat istiqoah dulu. Dalam arti nyai nih, kalau yang mau berangkat besok nih, mudah-mudahan nih ada yang kepanggil lagi jamaah di sini nih, berangkat haji besok, ya, harus mempersiapkan diri istiqoah kesehatan. Adapun regulasinya, mekanismenya nanti akan dibimbing sama petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Karena dia belum bisa melunasi kalau belum terinput kesehatan di puskesmas. Kok ribet amat sih romanya? Gue dulu berangkat ya kayak begitu, yang penting ada duit berangkat. Sekarang mekanismenya seperti itu. Untuk apa negara sayang jika ada jamaah yang membutuhkan namanya berkebutuhan khusus udah disiapin. Contoh pelayanan kursi roda. Terusnya lagi apa? Program ramah lansia yang dimana di sana ada pelayanan khusus untuk para lansia. Lansia itu apa? Lanjut usia yang membutuhkan pelayanan-pelayanan lain daripada jamaah-jamaah yang tidak berkebutuhan khusus. Karena memang pemerintah Indonesia dari tahun 2023 semenjak haji dibuka secara 100%, pelayanan lansia dimaksimalkan. Pak Haji, saya tensinya nggak turun-turun, HbA1c saya nggak turun-turun, ada solusinya. Nanti ada surat pernyataan. Yang jelas kalau ayah bunda ada yang besok mau berangkat, tolong yang pertama siapkan jasmaninya, rohaninya, jaga kesehatannya. Karena memang hidup kita ada dua apa ya? Dalam kehidupan kita itu ada dua dinamika. Yang pada saatnya apa? Ada masa memiliki, ada masa meninggalkan. Contohnya apa? Nih sekarang. Kalau pengen pergi haji, jaga kolesterolnya, jaga asam uratnya. Yang udah punya gula, yang udah pada manis-manis, yang udah tambah manis, tolong jaga kesehatannya. Karena itu nanti akan mempengaruhi daripada persiapan mental kita pemeriksaan kesehatan. Jadi ibu bapak kalau besok pengen pergi haji, berangkat haji, tolong dijaga kesehatannya. Kenapa? Karena ada jamaah haji saya pun yang tidak terdiagnosa istiqoah. Jadi tidak istiqoah. Tidak istiqoah dalam arti bukan tidak diberangkatin. Selagi ada pernyataan dari keluarga mengizinkan, insya Allah bisa. Tetapi nanti banyak namanya pemeriksaan-pemeriksaan berkelanjutan. Jadi bolak-balik jatuh ke puskesmas. Kita kan kalau udah tahu dari jauh-jauh waktu jaga keset. Masalah duit mah nomor 2. Bu, masalah duit nomor 2. Kenapa nomor 2? Ya penting masih sehat dulu, kagak sehat kagak berangkat. Duitnya berapa pelunasan haji sekarang kalau berbicara tanpa subsidi? Pemerintah mengumumkan haji tahun ini sebesar 93 juta. Karena kita udah nabung udah lama, ada namanya dana optimalisasi. Lunasan haji yang tadinya 93 disubsidi oleh pemerintah sehingga dibayarkan hanya 58 juta sekian. Sisanya dibayarkan sama pemerintah. Jadi kalau dengar informasi haji mahal amat ya sampai 93 juta, sampai 94, tidak demikian. Yang betul adalah nanti ada subsidi atau dana optimalisasi dari pemerintah dari uang yang kita udah setorkan udah lama. Ini kan Panain sama Ibu Komariam daftar hajinya dari tahun 2012. Dari 2012 itu ada yang namanya kelebihan. Namanya uang udah mendem di pemerintah sehingga dibalikan berbentuk pelayanan. Jelas Ibu? Biasanya kan beredar tuh informasi duitnya dipakai buat jalan tol. Duitnya dipakai buat beli ini. Yang penting mah kita berangkat. Ya, masalahnya khawatir kita menjadi gibah, menjadi omongan yang simpang siur. Dalam ini saya bukan berarti membela siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Tetapi kita niatnya udah niat ibadah. Masalah kesalahan ada hisabnya. Niatkan, ibu bapak. Selanjutnya selain jaga kesehatan, siapkan pemberkasan. Biasanya banyak daripada jamaah atau yang orang tua tidak memiliki pemberkasan. Berupa apa? Akte kelahiran. Nah, jadi kalau besok mau berangkat haji minimal punya akte kelahiran untuk proses pembuatan paspor. Terus ya Bapak Ibu sekalian, dalam mekanisme haji yang tadi saya sampaikan, hati-hati. Bu, Ustazah, semuanya punten, mohon maaf saya awali informasi ini dengan kata hati-hati dan mohon maaf. Kalau udah musim-musim kayak begini nih, biasanya banyak yang menawarkan haji cepat, haji cepat, haji cepat. Saya memiliki legacy
atau memiliki kapasitas untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, saya hanya bilang hati-hati. Masalah ibu percaya atau tidak silahkan, namun biasanya berujung dengan kekecewaan. Setiap kita memberikan kewajiban kita, kita pasti akan memberikan hak kita. Contohnya kita di Alfa beli Aqua, kita dapat setruk apa enggak? Dapat, tanda buktinya. Khawatir ada yang mengiming-imingi bisa dapat berangkat lebih cepat, emang menterinya siapa? Kan sama. Silakan, kalau ibu mau percaya silakan. Kalaupun ibu tidak, ya juga tidak menuntut menjadi masalah. Karena kalau udah musim haji banyak sekali. Atau mungkin mau berdialog sama saya paranin, saya berani. Ya, karena qadarullah, mohon maaf bukan berarti menantang, saya khawatir nanti masyarakat juga yang menjadi korbannya. Ini udah banyak informasi termasuk saya, bahkan saya pun mendapat godaan. Banyak yang ingin bekerja sama, tidak. Ibu bapak mungkin kenal bapak saya dari masih muda dulu, tidak pernah ada masalah mimpin haji. Khawatir ketika saya mimpin saya bermasalah, akan timbul di masyarakat, bapaknya mah nggak masalah sih, kenapa anaknya kayak begini nih? Khawatir. Sekali lagi ibu bapak, saya siap berdialog kepada mereka yang menawarkan lebih cepat jalannya dari mana. Kita pengen menghadap berziarah ke Rasulullah, kita ingin kunjungan ke Baitullah, ya Bu ya, dengan tujuan niat yang tulus dan suci. Kita jangan kata pergi haji, kalau ibu lagi wudhu diselak orang bagaimana? Ibu mau ziarah lagi nanti diselak orang bagaimana? Ini dinamika ibu, dinamika memang udah zamannya berbeda. Sekali lagi maksud saya ini ingin mengedukasi daripada para jamaah sekalian, kepada jamaah yang kita udah berikan bimbingan manasik sebanyak 21 kali, dan insya Allah nanti di tanggal 21 kita akan mengadakan halal bihalal dan ketentuan estimasi keberangkatan kita. Adapun sekarang keberangkatan baru bersifat estimasi atau ancer-ancer, secara hisab sudah bisa dihisab. Jadi kalau keberangkatan ini Bang Saifuddin, Bapak Nain, untuk keberangkatan sudah bisa dihisab, tapi belum bisa diru'yah. Dalam arti apa? Kalau bicara hisab, insya Allah tanggal 11 keberangkatan kloter awal. Untuk keberangkatan Indonesia kloter awal di tanggal 11. Secara hisab sudah bisa dihisab, tapi secara ru'yah ini belum bisa kita ru'yah. Maksudnya apa? Secara keputusan kita belum bisa memutuskan, karena legalitasnya yang berbicara ini adalah dari Kementerian Agama. Pak Haji, kok romannya nggak kayak umroh? Beda. Kalau umroh mah dari Jawa kita yang ngurus semua. Nah, tetapi kalau haji ini urusan orang banyak. Pergi haji ya seperti itu, karena orangnya saja yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah mohon doanya, kami di KBH Nur Hikmah tahun ini memberangkatkan sebanyak 334 calon jamaah. Bingung dah tuh, bocah kecil mimpin segitu, makanya saya butuh mimpin doa. Ya, saya mohon doanya. Kalau Bang Haji Hamdani udah tahu saya bagaimana di sono. Ya, jadi ibu bapak mau doanya. Yang saya butuhkan adalah doa daripada ayah bunda sekalian. Berkah selamat, dan insya Allah tolong keluarga besar yang berangkat hadirkan, doakan orang-orang yang hadir di sini memiliki kesempatan untuk berziarah ke makam Rasul, bertawaf di Baitullah, mau haji mau umroh, kita udah niatkan ibadah kita hanya lillahi ta'ala. Baik ibu bapak, yang terakhir buat ibu bapak sekalian, dinamika perhajian, batas usia yang dapat mendaftar itu, yang pertama minimal usia di atas 12 tahun. 12 tahun 1 bulan itu boleh mendaftar haji, sudah dibolehkan. Jadi Bapak Ibu, sekarang udah banyak anak-anak yang namanya didaftarkan haji sama orang tuanya. Pak Haji kan belum punya KTP. Bagaimana cara daftar hajinya? Cukup dengan KTP ibu bapaknya, terusnya lagi kartu keluarga, selanjutnya lagi akte kelahiran dan buku nikah. Sudah banyak daripada para orang-orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya melakukan ibadah haji. Memang dinamikanya seperti itu. Kalau regulasi haji plus memang jauh lebih cepat ketimbang haji reguler. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terus kita berniat, mudah-mudahan bisa sampai ke Baitullah. Suatu niat kita bersama. Selanjutnya tak lupa di kesempatan yang baik ini untuk keluarga besar Bapak Nain, Ibu Komaria, Bang Saifuddin, saya bukan maksud untuk mengajari. Kalau sekiranya kita sudah melaksanakan ibadah haji dan semuanya, kita jangan seperti orang yang tenggelam.
Apa bedanya penyelam sama tenggelam? Ibu bapak, bu, apa bedanya penyelam sama tenggelam? Oh begitu, kalau tenggelam kagak bisa bangun, kalau nyelam bisa bangun. Ibu bapak, untuk abang-abang saya, orang-orang tua saya, ketika dalam pelaksanaan haji, kita harus bisa membedakan mana tenggelam, mana penyelam. Kalau ketika kita menjadi penyelam, kita turun ke dasar laut, sama-sama di bawah laut, yang kita lihat adalah keberkahan dan nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita dapat selamat. Tetapi ketika kita tenggelam, kita ngap-ngapan. Melihat kenikmatan Allah bukan yang malah bersyukur, malah ruang samul. Set haji begini amat ya, capek amat ya haji. Haji romannya begini amat ya, orang banyak banget dulu. Haji enak nggak bu? Bener kata orang tua saya, haji itu enak. Kenapa? Percis kayak orang beranak. Kata bapak saya begitu, haji mah kayak orang beranak. Nah kenapa bisa begitu pak? Orang beranak sakit apa kagak bu? Ibu anaknya berapa? Hah? 9. Nah katanya sakit tapi 9. Sama orang pergi haji begitu, capek tapi mau lagi. Oh begitu Nyai, udah berapa kali kagak mau keluar. Jadi begitu ibu bapak, al-hajjul as'as wa adbar. Haji itu ya, haji itu dekat yang debu-debu. Ketika kita nanti wukuf, ketika nanti kita di Muzdalifah, ya itu seakan-akan kita berada di padang mahsyar. Masya Allah, tabarakallah, banyak sesuatu yang dapat saya lihat di sana, mungkin tidak dapat saya ceritakan karena mungkin lama. Kalau jamaah haji sih sering saya sampaikan itu. Ibu bapak, dan yang terakhir sebelum saya tutup, mohon doa bersama. Biasanya yang namanya pohon kalau nggak ditanam sama nggak dikubur, hasilnya kurang baik. Tanaman yang kagak dikubur sama nggak dipendam di dalam tanah biasanya hasilnya kurang baik. Mudah-mudahan ibadah kita nanti apapun yang kita rasakan di sono kita kubur dalam-dalam, kita sebagai yang namanya apa, pengalaman spiritual kita, bekal untuk akhirat. Jangan lantas nanti nyampe di sono pergi haji, kalau nggak dipanggil haji marah. Nah, saya juga kalau begitu marah, nama saya Haji Ahmad Manuri, haji saya berapa kali? Haji. Enggak, itu hanya formalitas saja. Jadi pesan saya buat para jamaah saya, buat keluarga saya, dan doakan buat saya juga, sesuatu yang tidak ditanam dalam tanah dan tidak dikubur biasanya hasilnya kurang baik. Apapun yang kita rasakan nanti sono itu adalah keberkahan, kenikmatan buat kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengar bagian tarbiyah buat kita dan buat anak-anak kita ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada orang tua saya, guru-guru saya di sini. Bukan lancar untuk menasihati, ini rasa cinta dan rindu saya kepada keluarga besar di sini, kepada guru-guru saya. Karena kalau masih ada guru di kampung kita, insya Allah masih pada selamat. Karena anak kita cara diemin anak sekarang sama anak diemin dulu beda, ya. Kalau dulu mah didiemin, diajar, main layangan diem. Sekarang kalau nggak dikasih HP, anak kita gimana coba? Kejar. Mudah-mudahan anak-anak kita min alil khair selamat dan dapat nanti menyolati, mendoakan kita intinya buat anak-anak kita berkah selamat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon pamit karena nyambung acara masalah perhajian. Saya ada acara perihal masalah perkuataran di Kota Serang dirangkai dengan halal para pemimpin haji. Sekali lagi hapunten orang-orang tua saya di sini, ustazah, bukan maksudnya sombong atau apa, tetapi saya ini berangkat ke Serang demi informasi yang akan saya sampaikan di hari Minggu kepada keluarga besar jamaah haji Nurul Hikmah nanti. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tindak tanduk yang kurang berkenan, apalagi emang dilihatnya saya masih muda bu ya. Kira-kira umur saya berapa bu? 13 tahun. Hah? 20-an. Masya Allah tabarakallah, saya udah punya anak 3 bu. Khawatir ada yang nanya itu ketua yayasan udah punya bini apa belum? Ya, alhamdulillah. Ya anak saya sudah 3, mohon doanya. Ini adalah suatu amanat yang besar. Istrinya berapa ditanya? Saya mau nanya dulu sama Bang Haji Hamdani dah. Ya jadi ibu bapak, ini tahun ini adalah tahun cobaan bagi saya.
Fa'amma bi nikmati rabbika hadis, kita boleh menyebut nikmat Tuhan untuk tambah bersyukur, bukan untuk tambah ujub dan sombong. Ini tahun-tahun cobaan saya, karena di mana tidak pernah saya mendapati jamaah yang hampir satu kloter satu pesawat. Di sini saya adalah anak, bukan ketua yayasan saya. Saya adalah anak Bang Naim, saya adalah adik Bang Saifuddin, ingin membantu mereka untuk menjalankan ibadah haji ini secara tenang, secara lancar. Karena dalam filsafat saya mau tanya ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu ada yang udah pernah pergi ke Masjid Al Jabar, Bu? Udah semua ini. Saya doang yang belum. Hah? Ibu belum? Saya juga sama ibu belum. Rata-rata udah ke Al Jabar semua, Bu. Mantap, mudah-mudahan nanti sampai ke Masjid Nabawi. Jadi di sini titik poinnya, karena saya belum tahu Masjid Al Jabar, saya pada prinsipnya bisa berangkat ke Al Jabar sendiri, Bu. Melalui Google Map, nanya-nanya sampai ke Al Jabar. Tapi masih ada kebingungan, saya pasti nanya. Ya, terusnya lagi pasti nyari-nyari. Padahal lebih enak tinggal ngajak ustazah sini aja. Ustazah anterin saya tuh ke Masjid Al Jabar sampai saya tenang. Nah, disinilah adanya namanya bimbingan haji. Banyak jamaah haji yang tidak mendapati bimbingan, nanti banyak bertanya-tanya. Saya bukan berarti promosi tentang yayasan, itu adalah pilihan. Ibu bapak sekalian, analoginya kurang lebih seperti itu. Kita di sini ada ustazah kalau Al Jabar, tinggal ikut sama ustazah. Begitu juga dengan perjalanan-perjalanan yang lainnya. Terima kasih ayah bunda sekalian, salam rindu, salam cinta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Kalau memang kita tidak bisa di dunia, insya Allah nanti kita berjumpa sama-sama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.